Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya mau lanjut ngebahas materi tentang normalisasi dan ERD. Jadi, langkah-langkah untuk menganalisa sebuah sistem informasi dan merancang sistem informasi itu, langkah pertama kita seperti yang sudah dijelaskan kemarin, yaitu membuat data flow diagram. Selanjutnya, setelah membuat DFD atau DAD, kita lanjutkan dengan membuat kamus data. Setelah membuat kamus data, maka kita lakukan normalisasi dan pembuatan ERD. Ya, kita mulai aja ya, langsung ya. Normalisasi. Normalisasi merupakan teknik pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan berkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Intinya gampangnya gini, normalisasi itu kita bikin tabel yang akan kita gunakan nantinya di database kita. Nah, kita merancang tabel tersebut supaya mencapai tabel yang normal itu seperti apa. Nah, itu namanya normalisasi. Gampangnya kayak gitu. Jadi normalisasi apa? Saya ulangi sekali lagi. Rancangan kita untuk membuat tabel yang nantinya digunakan untuk database sampai mendapatkan tabel yang normal. Nah, tujuan normalisasi itu ada 3. Meminimalisir redundansi. Redundansi itu pengulangan data. Memudahkan identifikasi entitas. Jadi, biar kita tahu nih nanti apa aja objeknya yang ada di dalam rancangan sistem kita. Terus mencegah terjadinya anomali. Nah, anomali itu adalah pokoknya yang akan memperhambat, yang tidak diharapkan, kejadian yang tidak diharapkan. Terus misalnya ketidakkonsistenan dan lain-lain. Pokoknya sesuatu yang tidak diharapkan adanya di database kita nanti, itu namanya anomali. Lanjut, sekarang ada 3 keuntungan normalisasi. Yang pertama, safe storage. Karena kita membentuk tabel yang normal, maka otomatis akan meminimalkan penyimpanan, ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data kita. Makanya keuntungan normalisasi yang pertama adalah safe storage. Yang kedua adalah minimalism inconsistence. Jadi dengan adanya normalisasi itu akan meminimalkan resiko inkonsistensi. Berarti ketidakkonsistenan itu akan berkurang pada basis data. Seperti gini sih, misalnya namanya tadinya di sana di tabel mahasiswa misalnya namanya NPM. Nanti ketika di tabel skripsi gitu misalnya, nanti namanya jadi NIM gitu, NIM. Nah, kayak gitu. Jadi itu namanya inkonsistensi. Terus yang ketiga adalah maximize stability atau memaksimalkan stabilitas struktur data. Jadi kita buat gimana caranya nanti data yang kita mau buat itu struktur datanya sudah maksimal, udah optimal kayak gitu. Nah, sekarang ini tahapannya. Normalisasi itu pertama bentuk tidak normal atau abnormal. Terus normal pertama biasanya disebut 1NF. Yang ketiga adalah bentuk normal kedua, 2NF. Terus lanjut lagi ketiga, 3NF. Nah, tapi kelima ini ada namanya bentuk Boyce Code atau BCNF. Yang keenam bentuk normal. Keempat 4NF sampai normal kelima 5NF. Tapi biasanya ketika kita melakukan normalisasi,
sampai langkah ketiga aja, 2NF normal kedua itu kalau sudah mencapai tabel paling optimal itu udah cukup sampai di tahap 3 aja gitu. Tapi kalau masih ada ketergantungan antar atribut, ya harus dinormalisasi lagi. Sekarang contoh normalisasi. Tadi udah tahu normalisasi itu apa. Normalisasi bikin tabel yang akan dirancang untuk membuat database supaya tabelnya itu mencapai struktur data yang optimal. Terus gimana contohnya normalisasi itu seperti apa? Nih, ini ada contohnya gini. Di sini ada bentuk tabel, bentuk data yang tidak normal. Nih tabelnya kayak gini. Kalian bisa lihat yang di F001 sama di F002. Itu kan dia membelinya barangnya sama, maksudnya tuh satu orang beli 2 barang gitu. Kayak kita nih si Fikri Setiadi itu beli sampo sama kopi, tapi si Jack beli kopi sama teh. Kan yang beli kopi sama teh sama-sama Jack dong. Nah ini disatuin tuh dalam satu, di merge gitu, kode pelanggannya satu, yang Fikri Jack kodenya 2. Nah bentuk tidak normal itu pokoknya merupakan kumpulan data yang bebas, maksudnya dia nggak ada aturan atau mengikuti format tertentu. Jadi di merge kayak gini pun juga nggak apa-apa. Ini namanya masih bentuk tidak normal. Tapi ketika digunakan di database kan nggak bisa kalau ada yang di merge kayak gini. Harus satu record kalau mau kita gunakan di database. Terus kalau di bentuk tidak normal ini masih ada repeating group. Repeating group tuh apa ya tadi? Ini yang kode pelanggan baris 1 dan baris 2 itu di merge jadi satu. Itu namanya repeating group. Nah, nanti bakal terjadinya anomali. Anomali itu yang ini tadi. Kita akan kesulitan ketika melakukan misalnya insert, update dan delete. Karena otomatis baris 1, 2 yang si Fikri itu ketika di delete 1 akan mempengaruhi yang sebelahnya. Padahal bisa jadi dia nggak jadi, dia cancel beli kopinya gitu. Itu sulit kalau bentuknya masih tidak normal. Makanya harus kita normalisasi. Nah bentuk normal pertama itu yang pertama tidak boleh adanya repeating group. Berarti dibikin jadi satu. Itu baru normal pertama. Terus satu relasi atau satu hubungan tabel memenuhi normal pertama jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris, yaitu tadi. Jadi si Fikri, jadi ada 2 kali kan, Fikri 1, Fikri B01 beli sampo. Pas ketika Fikri yang keduanya beli kopi, meskipun di hari yang sama-sama tanggal 12 gitu. Itu namanya bentuk normal pertama. Tapi sebenarnya dengan tabel seperti ini masih belum efisien. Kenapa? Karena masih ada perulangan nih di sini. Jadinya ada Fikri, Jack. Kalau dia belinya banyak banget, berarti satu tabel ini nanti isinya banyak banget. Padahal bisa nanti dipecah nih tabel ini. Dipecah kenapa? Supaya gampang lihat transaksinya, lihat data pelanggannya, kayak gitu. Kalau di dalam satu tabel semua kayak gini, nanti kita akan kesulitan kalau datanya udah banyak banget, udah ribuan, udah jutaan gitu misalnya. Oke, mari kita lanjut ke normal kedua. Normal kedua yang pertama dibilangnya dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan adanya functional dependency atau ketergantungan fungsional kepada primary key. Jadi gini, tadi kan yang saya bilang tadi tabelnya Fikri beli shampoo dan kopi, ya kan? Si Jack beli kopi dan teh.
Nah, pada normal 2F ini kita membuatnya itu kita membuat memecah tabel tersebut menjadi beberapa tabel lainnya supaya yang memiliki ketergantungan dengan primary key akan dibuatkan satu tabel baru. Saya ulangi. Pada bentuk normal kedua, atribut-atribut yang memiliki ketergantungan dengan primary key akan dibuatkan tabel baru. Contoh, nama itu kan udah pasti ketergantungan dengan primary key-nya, kode pelanggan. Ya. Barang pun sama. Nama barang dan harga akan ketergantungan dengan kode barang karena setiap barang, sampo dan kopi pasti memiliki kode barang yang berbeda. Nah, itu dibuatkan tabel baru. Jadi nanti tabel yang tadi kita beri nama tabel transaksi ketika ada transaksi. Tapi nanti transaksi misalnya nomor faktur F001, tanggalnya 12, kode pelanggannya 1. Dia beli barang B001, kuantitinya 1. Jadi ini di tabel transaksi aja. Nah, ketika kita B001 itu apa? Itu nanti akan merujuk ke tabel barang. Jadi nanti berelasi tabelnya. Jadi ada 3 tabel, tapi tabelnya berelasi. Ketika kode pelanggan, P001 itu ya Muhammad Fikri Setiadi. Sama kayak P002 itu Jack, gak bakal berubah gitu. Nah, sampai sini sebenarnya udah mulai mendekati normal, tapi masih ada yang terlihat seperti masih ketergantungan satu sama lain. Jadi kita lakukan bentuk normal ketiga atau 3NF. Ketiga NF ini nanti tidak diperkenankan adanya transitive dependency atau ketergantungan transitif. Yaitu pokoknya dia akan normal ketika setiap atribut bukan kunci tidak mempunyai transitive functional dependency. Jadi setiap atribut tidak ketergantungan dengan kunci utama. Kalau masih ada yang ketergantungan berarti tadi masih di 2F. Nah, secara keseluruhan bentuk normalisasi ketiga sudah didapatkan tabel yang optimal. Jadi sampai 3NF aja sebenarnya kita sudah mendapatkan tabel yang optimal, yang seperti yang kita inginkan untuk merancang database. Nah, gini, yang ketiga contohnya gini. Ketika tadi kan kita pecah jadi tabel barang sama tabel pelanggan ya. Nah, tabel transaksi dipecah lagi menjadi ada tabel detail transaksi. Jadi di transaksinya itu hanya F001, tidak ada perulangan lagi F001, tapi langsung F002. Pada tanggal sekian, kode pelanggannya sekian. Jadi ketika F01-nya itu nanti diperjelas gitu. F001 itu pada saat itu yang dibeli adalah barangnya B001, kuantitinya 1 gitu. Jadi relasinya tabel transaksi ke tabel detail dan barang, terus tabel transaksi relasinya menjadi ke pelanggan. Jadi cuma nomor faktur tanggal pelanggan kayak gitu. Ini normalisasi. Sekarang kita masuk ke ERD, Entity Relationship Diagram. Ini adalah merupakan jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dari sistem secara abstrak. Ini menurut Chen dari tahun 1976. Entity Relationship Diagram. Entity itu kan entitas ya, atau objek-objeknya gitu. Relationship berarti hubungan. Berarti diagram, gampangnya kayak gini. Diagram yang menjelaskan, menggambarkan tentang hubungannya antar entitas.
Berarti yang dijelaskan adalah hubungannya antar entitas itu, hubungannya apa gitu. Tujuan dari ERD menunjukkan objek data dan hubungan yang ada pada objek tersebut tuh. Pokoknya hubungannya antar objek tersebut. Misal kayak mahasiswa sama skripsi. Hubungannya apa? Berarti mahasiswa mengerjakan skripsi. Nah, mengerjakan itu adalah status hubungan dari mahasiswa dan skripsi. Misalnya kayak mahasiswa dan dosen. Statusnya apa? Diajarkan. Berarti diajarkan itu merupakan hubungan dari mahasiswa dan dosen. Ini adalah merupakan alat untuk merancang basis data. Simbol ERD, nanti simbolnya ada persegi panjang untuk entitasnya, ada belah ketupat untuk menggambarkan relationship-nya, sama nanti ada oval itu untuk menjelaskan atau menggambarkan atribut dari entitas. Nah, garis itu, line itu adalah untuk menghubungkan antar simbol tadi ya. Line aja, bukan panah ya, ini line saja. Satu, tadi entitas. Entitas ini objek. Dia diidentifikasikan unik dari objek lainnya. Contoh, misalnya ada proyek, penjualan, kendaraan, peralatan, pasien, mahasiswa, dosen, pegawai, obat. Jadi entitas itu diisikan dengan kata kerja. Oke? Sorry, bukan kata kerja, tapi kata benda. Maaf ya, bukan kata kerja, kata benda. Entitas dituliskan dengan kata benda. Kata benda itu apa ya? Tadi objek tadi. Misalnya yang saya sebutkan tadi contoh-contohnya. Nah, kedua baru relationship. Relationship itu baru kata kerja. Kata kerjanya boleh aktif, boleh pasif. Contoh, memiliki, membuat, menyerahkan, membeli. Itu aktif. Kalau pasifnya apa? Dimiliki, dibuat, diserahkan, dibeli. Boleh. Boleh aktif, boleh pasif. Relationship berarti menjelaskan hubungan yang terjadi antara satu entity dengan entity lainnya. Sekarang gini, contohnya. Mahasiswa membuat proposal. Ya. Got it? Mahasiswa adalah keterangan yang terbentuk dari objek mahasiswa dan proposal. Membuat adalah keterangan yang terbentuk dari objek. Jadi membuat itu adalah hubungannya, relationship antara mahasiswa dan proposal. Mahasiswa membuat proposal. Jadi mahasiswa merupakan entitas pertama, proposal entitas kedua. Nah, membuat itu adalah relationship-nya atau keterangannya. Si mahasiswa nih ngapain proposal gitu. Yang ketiga ada atribut. Atribut itu adalah yang menjelaskan karakteristik dari sebuah entitas. Contoh, misalnya entitasnya mahasiswa, berarti atributnya nanti ada apa saja? Ada NPM, nama, alamat, nomor telepon, jurusan. Contoh seperti itu. Terus atribut itu ditaruhnya di mana? Nempel di persegi panjang atau di entitas. Jadi mahasiswa, entitasnya NPM, nama, alamat, jurusan. Terus membuat itu berarti relationship-nya. Relationship-nya apa? Proposal itu ada nomor urut sama judul. Gitu ya. Lanjut lagi, sekarang ada derajat relationship. Derajat relationship itu ada unary, ada binary, ada ternary. Unary adalah hubungan satu entitas sama satu relationship-nya, menjelaskan tapi tidak membutuhkan entitas lain. Contoh misalnya gini, manusia menikahkan dengan manusia lagi. Jadi ya cukup satu aja.
satu aja belah ketupatnya, maksudnya satu aja entitasnya. Jadi manusia kan dengan manusia, nggak perlu di sebelahnya lagi dibikin manusia lagi karena kan sama entitasnya. Maka itu unary. Kayak misalnya mahasiswa berteman dengan mahasiswa gitu misalnya. Orang berteman dengan orang gitu misalnya. Itu unary. Terus kalau binary ada dua entitasnya. Dalam satu hubungan entitasnya ada dua. Itu binary. Misal, pegawai memiliki kendaraan. Atau misalnya boleh juga dosen mengajarkan mahasiswa. Itu binary. Nah, kalau ternary itu satu hubungan ada 3 entitas. Contoh, pegawai dalam kota tertentu, misalnya dalam kota pegawai yang tinggalnya di kota Jakarta menangani proyek A gitu, proyek B gitu. Itu namanya ternary. Ya. Terus sekarang ada cardinality ratio. Rasio dari relationship tersebut. Misal ada 1:1. 1:1 itu perbandingannya 1:1. Misal pasien VIP ditempatkan di kamar VIP gitu. Isi kamar VIP itu cuma 1. Maka nanti dia relationshipnya ditempatkan rasionya 1:1. Yang angka 1 digaris sama angka 1 digaris. Itu namanya cardinality ratio. Terus ada one to many. One to many itu 1 ke banyak. Misal pegawai mengerjakan proyek. Proyeknya kan banyak, gak cuma 1. Dan gak cuma itu doang gitu misalnya. Jadi kita kasih inisial M supaya menjelaskan kalau itu adalah banyak, jamak gitu. Kayak dosen mengajarkan mahasiswa. Kan 1 dosen mengajarkan mahasiswa. Berarti one to many. Terus kalau many to one, perbandingannya itu dari banyak ke 1. Misal mahasiswa ditempatkan di kelas. Kan kelasnya 1, mahasiswanya banyak dong dalam satu kelas. Maka many to one. Nah, ada yang terakhir, yang keempat, many to many. Many to many itu misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Setiap mahasiswa, banyak mahasiswa boleh mengambil beberapa mata kuliah. Dan beberapa mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Maka itu adalah hubungan yang many to many. Gitu. Lanjut ya, langkah-langkah membuat ERD sekarang. 1. Mengidentifikasikan, menetapkan seluruh himpunan entitas. Berarti kita bikin entitasnya dulu. Terus yang kedua, bikin atributnya. Yang ketiga, identifikasi seluruh himpunan relasi. Foreign key-nya apa. Terus yang keempat, menentukan derajat cardinality rasionya. Yang keempat, lengkapi dengan atribut-atribut yang bukan kuncinya. Biar lebih paham langkah-langkahnya, kita bahas studi kasus. Kita baca dulu ya. Contoh studi kasusnya. Suatu perguruan tinggi mempunyai banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa biasanya mengikuti beberapa mata kuliah. Suatu mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen, dan seorang dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Dan seorang dosen mengajar beberapa mahasiswa. Pada entitas mahasiswa diperlukan informasi tentang NPM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jurusan. Sedangkan mata kuliah diperlukan informasi tentang kode MK, NMMK, SKS, semester. Sedangkan dosen diperlukan juga informasi tentang kode dosen, nama dosen, dan NIDN. Langkah pertama, kita sederhanakan soal. Yang pertama, tadi kan suatu perguruan tinggi mempunyai banyak mahasiswa. Jadi kalau lihat paragraf banyak gitu, biasanya kita udah pusing duluan. Langkah awal itu pasti sederhanakan soalnya. Diambil inti-intinya saja.
Satu mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Mata kuliah diajarkan seorang dosen. Dosen mengajar beberapa mata kuliah. Dosen mengajar beberapa mahasiswa, ya kan? Udah dapet tuh langsung inti-intinya. Terus mahasiswa tadi atributnya apa aja udah dijelasin di soal malah ya. Malah enak tuh udah dijelasin di soal. NPM, nama, mahasiswa, dan jurusan. Mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS, semester. Dosen, kode dosen, nama dosen, NIDN. Terus yang kedua, tentukan entitas. Entitasnya udah ketahuan, berarti apa? Mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Gitu. Terus relationship-nya juga sebenarnya di soal dijelasin. Relationship-nya itu berarti nanti apa? Mengambil, diajarkan, mengajar, tuh kayak gitu. Kita bikin, yang ketiga, bikin IRD tanpa atribut dulu. Jadi misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah diajarkan oleh dosen, dosen mengajar mahasiswa. Paham sampai sini ya? Mudah-mudahan paham. Lanjut kita langkah keempatnya, baru tambahkan atributnya. Tambahkan atribut yang sudah dijelaskan di soal. Mahasiswa berarti ada NPM, nama, alamat, jurusan. Mata kuliahnya ada kode, nama, SKS, semester. Itu mengikuti soal aja. Nah, langkah kelima baru tambahkan cardinality ratio-nya. Jadi dari mahasiswa mengambil mata kuliah itu kan mahasiswa satu mengambil mata kuliah banyak. One too many. Ini saya kenapa one to many bukan many to many, itu mengikuti soal aja tadi. Setiap mahasiswa boleh mengambil beberapa mata kuliah gitu. Itu dari soal. Terus lanjut dari mata kuliah diajarkan dosen. Berarti satu dosen mata kuliah diajarkan oleh satu dosen. Gitu. Jadi dosennya satu tapi bisa mengajarkan banyak mata kuliah. Kayak gitu. Itu makanya satu tuh one to many. Terus dari dosen mengajar mahasiswa. Dosennya satu, mahasiswanya sekali ngajar kan bisa banyak. Jadi one to many. Kayak gitu ya. Udah. Thanks for your attention. Do you have any question? Comment below. Thank you very much.